Ya, baik. Ya. Baik, kami akan masuk ke evaluasi programnya seperti apa. Ya, silakan Bu, berikutnya Bu. Ya, di sini kami akan menghadirkan metode ujiannya. Yang pertama untuk ada ujian pekanan. Jadi ada dua bentuk ujian. Yang pertama ujian pekanan dan yang kedua ada ujian bulanan. Ini berdasarkan waktunya, ada ujian pekanan dan ujian bulanan. Untuk ujian pekanan akan dilaksanakan saat video call TTQ. Jadwalnya seperti biasa ya, disesuaikan guru tahfidz masing-masing. Kemudian yang kedua dilaksanakan, oh ya ini ada dua. Kemudian yang kedua, kriteria penilaian berdasarkan kelancaran tajwid atau tahsin. Jadi nanti tetap kami akan memberlakukan sistem penilaian berdasarkan kelancaran dan tajwid atau tahsinnya. Kemudian yang ketiga, bagi surat yang panjang atau jumlah ayat yang banyak akan diberlakukan sistem MHQ. Itu ya. Nah, sistem MHQ itu seperti apa? Sistem MHQ ini meneruskan ayat atau melanjutkan ayat ya Bunda ya. Jadi nanti Ananda bisa melanjutkan ayat kalau ayat tersebut memang panjang atau suratnya panjang ya. Ini untuk terutama untuk kelas 2 dan 3 yang memang surat-suratnya sudah surat-surat panjang ya. Nah, untuk ujian pekanan sendiri, ini saya sudah singgung tadi ya. Jadi ujian pekanan ini diambil akumulatif dari satu pekan. Ya, insya Allah kita akan mulai di hari Senin, berarti ujian pekanannya Senin depan. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi hari Jumat Ananda dipersilahkan untuk memurojaah hafalannya dari Senin sampai yang hari Senin sampai Kamis. Bisa dilanjut Bu. Ya, kita beralih ke ujian bulanan. Ujian bulanan ini dilaksanakan di pekan keempat atau kelima setiap bulannya. Jadi karena dalam satu bulan itu ada 4 pekan atau 5 pekan, tergantung bulannya ya, kecuali bulan Februari. Nah, ini dilaksanakan di pekan keempat atau kelima setiap bulannya. Dan sifatnya ini fleksibel ya Bunda ya terkait ujian ini. Jadi nanti kami juga programnya ini tidak artinya begini. Jika misalkan belum ada evaluasi karena guru TTQ-nya berhalangan atau misalkan ada kendala atau uzur apapun itu, mohon dimaklumi. Dan ini sifatnya fleksibel. Jadi nanti kita tidak terlalu reaktif. Jadi nanti ketika ada kendala atau apa-apa, ya saling memahami saja seperti itu. Karena memang dalam perjalanannya bisa jadi kita menemukan kendala-kendala. Nah, untuk ujian bulanan ini, ya tadi dilaksanakan di pekan keempat atau kelima setiap bulannya. Kemudian jadwalnya juga sama disesuaikan dengan jadwal video call guru tahfidz masing-masing. Nah, Bu Ai bagaimana? Jadi nanti numpuk-numpuk dong tugas anak-anak ketika video call. Ya, jadi begini Bunda. Jadi nanti kami akan coba waktunya akan kami coba efisienkan, efektif dan efisien. Jadi nanti kami akan coba kalau misalkan ujiannya yang pekanan itu bisa dengan sistem MHQ, misalkan kalau surat-surat pendek juga kalau MHQ kan relatif lebih cepat ya. Intinya kami mencoba agar semuanya bisa terevaluasi, baik hafalan maupun tilawahnya. Gitu. Jadi nanti ketika video call itu anak-anak bisa jadi durasinya agak lebih lama. Jadi mohon bersabar ya ketika terjadi kendala-kendala di lapangan seperti itu dengan mungkin anak-anak menunggu lama gilirannya atau misalkan menunggu karena sinyal dan sebagainya ya kita saling memahami saja. Nah, kemudian kriteria penilaian berdasarkan kelancaran tajwid dan tahsin. Sama ya, tajwid atau tahsin. Sama seperti ujian pekanan, intinya kalau ujian bulanan ini lebih lama saja. Atau bisa jadi ketika ujian bulanan, anak-anak tidak tilawah. Tilawahnya di videokan atau misalkan dikirim voice note. Jadi tilawahnya tidak live gitu. Jadi kalau ujian bulanan kan mungkin agak lebih lama. Jadi bisa jadi ketika ujian bulanan ini pelaksanaan video call-nya itu kan ujian bulanan itu
pada video call ya pelaksanaannya, bisa jadi pada saat itu untuk tilawah ditiadakan dulu atau tilawahnya misalkan offline, direkam gitu ya. Tilawahnya direkam. Khawatir terlalu lama dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bagi surat yang panjang atau jumlah ayat yang banyak akan diberlakukan sistem LHQ seperti tadi ya ujian tekanan. Dan ini kemungkinan berlaku untuk kelas 2 dan 3 karena sudah panjang ayat-ayatnya, Masya Allah. Baik, lanjut Bu. Ya, mari sekarang kita lihat target capaian semester 2-nya. Jadi Bunda harus mungkin harus mengetahui ya target capaian di semester 2 ini, bukan mungkin tapi harus mengetahui target capaian semester 2 ini. Mangga Bu, untuk kelas 1 itu ziyadah atau tambah hafalan include dengan program One Day One Ayat. Jadi begini Bunda, untuk kelas 1 ini karena masih di surat-surat pendek dan hafalan yang sebelumnya juga belum terlalu banyak, artinya One Day One Ayat ini termasuk program ziyadah di semester 2. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi bedanya kalau kelas 1, 2, dan 3 itu perbedaannya di ziyadahnya Bunda. Jadi kalau untuk kelas 1, One Day One Ayat ini ya ziyadahnya mereka di semester 2. Kalau kelas 2 dan 3, One Day One Ayatnya ini bukan ziyadah, tapi murojaah. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini untuk kelas 1 dulu. Untuk kelas 1, ziyadah atau tambah hafalannya itu include dengan program One Day One Ayat. Jadi di luar itu tidak ada ziyadah lagi. Ya, bisa dipahami ya Bunda ya. Jadi ziyadahnya ini ya yang One Day One Ayatnya itu. Nah, kemudian ziyadah atau tambah hafalannya itu dimulai dari mana? Kenapa kami turunkan lagi ya grade-nya? Ini bukan diturunkan grade-nya ya Bunda ya, tetapi kami turunkan suratnya saja. Kan kalau kemarin itu sudah sampai surat Al-Maun ya kalau tidak salah. Mohon koreksinya Bunda untuk kelas 1 sampai surat kenapa? Al-Maun. Ada Iya betul ya, ada Al-Maun ya. Iya betul. Sudah melebihi gitu ya. Sudah melebihi surat An-Nasr. Gitu kan kesimpulannya. Nah, kenapa kami turunkan lagi ke surat An-Nasr? Agar karena kami melihat gitu ya dari evaluasi baik kelas 1, 2 ataupun 3, punten ya Bunda ya, bukan kami menginginkan anak-anak. Tetapi selama liburan ini memang ternyata ketika kami tes kembali, anak-anak itu banyak yang belepotan sekali. Ya, mungkin masih ingat, iya, masih hafal, iya. Tetapi apa yang kami ajarkan secara tajwid, secara teknik itu kemudian lepas lagi gitu. Jadi makanya kami berikan kesimpulan, akhirnya untuk kelas 1 ini kami turunkan, bukan diturunkan ya, kita start lagi dari, atau kita startnya dari surat An-Nasr. Ya. Jadi untuk nilai di rapot tetap seperti kemarin ya, maksudnya sampai Al-Maun. Tetapi untuk di semester 2 ini kami coba startnya dari surat An-Nasr. Untuk surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab. Ada evaluasi tetap. Evaluasinya di mana? Untuk surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab ini evaluasinya di murojaah per pekan, yaitu di pas video call. Jadi ketika video call itu agendanya murojaah, ujian tekanan, dan tilawah. Ya. Mudah-mudahan tadhiyah dari Bunda semua ini ya. Wah, banyak kuota yang dikeluarkan gitu. Tapi mudah-mudahan tadhiyah kita ini atau pengorbanan kita ini berbuah hasil yang nikmat nanti dan berbuah amal dicatat sebagai amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk nanti video call berarti ada 3 agenda. Yang pertama murojaah. Kalau untuk kelas 1 berarti memurojaah yang dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Nah, kalau surat An-Nasr berarti An-Nasr kan Al-Kafirun. Nah, misalkan sudah diujiankan. Nah, berarti itu juga sama nanti di murojaah lagi gitu. Jadi terus saja mengikuti. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, kami startnya untuk kelas 1 ini dari surat An-Nasr sampai Al-Qari'ah. Ya. Nah, kenapa tidak banyak
ziyadahnya atau hafalannya atau targetnya, sekali lagi Bunda, yang kami inginkan di sini adalah kualitas bukan kuantitas. Ya, ditambah lagi dengan kondisi yang seperti ini, tentu kami juga tidak bisa memasang target terlalu ideal. Ya, menurut kami ini sudah ideal dan kami sudah sesuaikan, kami sudah hitung dengan hitungan matematis sesuai dengan hari efektif. Jadi kami jumlahkan semua ayat per ayat dari surat An-Nasr sampai Al-Qari'ah ini, kemudian 17 hari efektif itu dikali jumlah surat. Seperti itu ya Bunda. Jadi muncullah kemudian keputusan dimulai dari surat An-Nasr sampai Al-Qari'ah. Insya Allah kami sudah perhitungan ya Bunda. Kemudian yang ketiga, murojaah surat di semester 1 dilaksanakan pada saat video call berlangsung. Tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, next. Kita beralih ke kelas 2. Nah, untuk kelas 2 dan 3 ini sama ya. Jadi untuk kelas 1 tadi, one day one ayatnya itu adalah ziyadah hafalan mereka di semester 2. Nah, kalau kelas 2 dan 3 itu one day one ayatnya adalah murojaah hafalan mereka selama di kelas 1 sampai kelas 2 semester 1. Saya ulangi ya. Untuk kelas 2, program One Day One Ayat ini bukan ziyadah, tetapi murojaah hafalan mereka dari semester 1 kelas 1, 2, kelas 1, semester 1 dan 2, dan kelas 2 semester 1. Ya, saya singkat saja, murojaah hafalannya berarti dari surat An-Nasr sampai dengan Al-Fajr 1 sampai 15. Ya. Jadi untuk murojaah, jadi untuk program One Day One Ayat kelas 2 itu murojaah hafalan. Kalau tadi kelas 1 ziyadah hafalan, nambah hafalan, kalau untuk kelas 2 murojaah hafalan. Kita start dari An-Nasr. Sekali lagi kami anggap tuntas untuk An-Nas, Al-Lahab, Al-Ikhlas dan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin selama 2 pekan ini sudah termurojaah surat-surat yang saya kirimkan untuk kelas 2 dan 3 itu dimulai dari surat An-Nas sampai Al-Lahab. Ya. Nah, itu alhamdulillah secara evaluasi memang saya juga agak kaget juga ternyata. Kelas 3, mohon maaf ya untuk kelas 3 dan kelas 2 ternyata banyak yang kemudian ketuker-tuker lagi surat Al-Falaq itu jadi kemana gitu ya. Jadi Al-Falaq jadi ke Al-Lahab, Al-Lahab jadi ke Al-Falaq. Padahal itu surat-surat yang sudah diajarkan di kelas 1. Artinya apa? Memang butuh pengulangan. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi dalam menghafal itu butuh pengulangan. Jangan karena anak-anak, mungkin kita saja gitu ya. Dari dulu ngafalin juz 30 beres-beres gitu. Karena memang nggak diulang. Akhirnya ketika diulang kok nggak hafal lagi gitu ya. Al-Mutaffifin kok malah jadi ke surat naon? Al-Mursalat gitu ya. Atau misalkan Al-Layl jadi ke surat Asyams gitu ya. Yang mirip-mirip gitu. Nah, begitupun dengan anak-anak. Jadi memang kami coba di kelas 2 ini mengulang lagi. Mengulang untuk murojaah hafalannya dari An-Nasr sampai Al-Fajr 1 sampai 15. Nah, berarti namanya bukan one day one ayat dong kalau gitu. Ya, sebetulnya secara tekstual atau secara penamaan mungkin kurang cocok ya. Karena kenapa? Untuk di kelas 2 ini ada surat yang memang akan diberikan satu hari itu satu surat, bukan satu ayat gitu. Tetapi kami masukkan saja ke dalam namanya program One Day One Ayat tetap ya. Seperti itu. Nah, untuk murojaah surat-surat pendek diberikan satu surat per hari dan untuk surat-surat yang panjang itu satu ayat per hari atau disesuaikan dengan kemampuan menghafal Ananda. Ya, jadi kan setiap anak itu berbeda ya, Bunda. Kemampuan menghafalnya, termasuk mungkin kita juga gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat lupa, ada yang cepat ingat gitu ya. Ada yang lama ingatnya tetapi susah ngafalinnya. Seperti itu maka kita kemudian akan sesuaikan dengan kemampuan menghafal mereka di rumah. Ya, jadi mungkin untuk surat An-Nas untuk surat An-Nasr misalkan bisa jadi satu hari satu surat. Al-Kafirun misalkan satu hari satu surat. Nah, surat-surat pendek lainnya. Ya, karena kenapa seperti itu? Karena mereka sudah pernah diajarkan di kelas 1, kelas 2, bahkan mungkin ketika mereka di kelas 1 itu karena masih offline sering dimurojaah ketika sholat zuhur. Ya, Bunda. Oke, berikutnya untuk kelas 2
bagaimana dengan ziyadahnya? Nah, untuk ziyadah atau nambah hafalannya, itu dilaksanakan 1 pekan sekali. Jadwal menyesuaikan per kelas. Jadi kan di kelas 2 itu, misalkan saya jadwalnya ada misalkan di Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu kan jadwal video call hari Selasa. Hari Rabu itu masih jadwal TTQ, hari Kamis itu jadwal PAI. Nah, di hari Rabu bisa jadi nanti ada penambahan hafalan. Nah, dikirimkannya lewat voice note atau lewat rekaman video, itu nanti akan disesuaikan tergantung kebutuhan anak-anaknya ya Bunda ya. Misalkan ziyadah hafalannya untuk 1 pekan ini misalkan 3 ayat atau 4 ayat. Nah, adapun ziyadah atau tambah hafalannya untuk kelas 2 ini berarti meneruskan hafalan yang sebelumnya, yaitu bukan Al-Fajr. Al-Fajr, maaf ada kesalahan penulisan, yaitu surat Al-Fajr 16 sampai 30 dan surat Al-Ghasyiyah 1 sampai 26. Dan alhamdulillah saya sangat apresiasi sekali, Masya Allah, Barakallah, kepada Ananda semuanya di kelas 2, Masya Allah, sudah banyak yang melebihi target Al-Ghasyiyah justru. Jadi saya belum mengajarin anak-anak udah pada hafal, alhamdulillah. Seperti itu ya, ini bonus, Masya Allah. Jadi untuk Ananda gimana untuk Ananda yang kemudian sudah hafal lebih dari Al-Ghasyiyah, itu mah enggak, nanti bisa menyetorkan hafalannya di luar target. Ya, di luar target dan dengan syarat sesuai dengan tajwid dan tahsinnya. Jadi mungkin bisa dicontohkan dulu oleh saya atau oleh guru TTQ-nya untuk surat-surat yang di luar target ya Bunda. Misalkan banyak yang di kelas 2 itu yang Al-Fajr udah tuntas, Al-Ghasyiyah udah tuntas, mereka udah lanjut Al-A'la, udah lanjut Al-Tariq gitu ya. Nah, bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan Ananda untuk ziyadah hafalannya itu sendiri. Intinya untuk targetan itu kita dari startnya 16 sampai 30 surat Al-Fajr dan Al-Ghasyiyah 1 sampai 26. Baik, lanjut ke kelas 3. Untuk kelas 3 itu sama ya sistemnya dengan kelas 2, yaitu program One Day One Ayatnya ini adalah program murojaah. Dari surat An-Nasr sampai dengan Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 10. Nah, secara kuantitas hafalan pasti kelas 3 akan lebih banyak lagi. Dan sudah sunatullah ketika seseorang sudah banyak hafalannya, otomatis kewajiban murojaahnya juga harus lebih sering atau lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi kita akan tetap murojaahnya dari surat An-Nasr. Berdasarkan evaluasi kemarin, tetap kita akan startnya dari An-Nasr sampai Al-Insyiqaq ayat 10. Nah, sama seperti halnya dengan kelas 2, jadi murojaahnya surat-surat pendek diberikan 1 surat per hari, untuk surat panjang itu bisa 1 ayat per hari atau disesuaikan dengan kemampuan menghafal Ananda. Baik, selanjutnya untuk ziyadah atau tambah hafalannya bagaimana? Sama halnya dengan kelas 2, maka untuk kelas 3 juga sama, dilaksanakannya 1 pekan sekali. Mungkin bedanya untuk kelas 3 tidak akan terlalu banyak ziyadahnya. Karena mereka untuk murojaah juga udah banyak banget gitu. Jadi untuk ziyadahnya itu mereka tidak akan terlalu banyak bebannya. Nah, ada pula ziyadah hafalannya itu dimulai dari surat apa? Dari surat Al-Insyiqaq ayat 11 sampai 25 dan Al-Mutaffifin 1 sampai 10. Dan Masya Allahnya untuk kelas 3 juga Masya Allah, Barakallah, ini luar biasa. Anak-anaknya sudah banyak yang mencapai target lebih dari Al-Insyiqaq dan Al-Mutaffifin. Ya, Masya Allah. Walaupun jumlahnya ada 8 orang, tetapi Masya Allah. Alhamdulillah, anak-anak sudah ada yang selesai Al-Insyiqaq-nya dan sekarang sedang menggarap Al-Mutaffifin. Bahkan ada yang sudah sampai surat lebih dari Al-Mutaffifin ya. Enggak Al-Mutaffifin. Ada yang sedang menghafalkan Al-Mutaffifin. Jadi target di kelas 3-nya udah diselesaikan gitu sama dia. Ya, Masya Allah. Baik, kita beralih ke kesimpulannya. Baik, saya simpulkan di sini bahwa program One Day One Ayat ini untuk kelas 1 adalah program ziyadah atau menambah hafalan. Sedangkan untuk kelas 2 dan 3, program One Day One Ayat ini adalah murojaah. Seperti itu ya Bunda ya, insya Allah bisa dipahami.
Kemudian yang kedua, sekali lagi kami memberikan himbauan atau ya kami sangat memohon kerjasama dari Bunda semua dalam membimbing Ananda untuk melaksanakan program ini karena sekali lagi tentunya program ini tidak akan berjalan jika tidak ada kerjasama dari orang tua. Kemudian yang ketiga, apabila ada yang keberatan dengan program One Day One Ayat ini, barangkali ya Ibu apalagi untuk kelas 2 dan 3 lah. Saya juga mengukur gitu ya, karena sudah banyak hafalannya dan bisa jadi satu hari harus menghafalkan satu surat atau misalkan menghafalkan setengah surat yang agak menurut mereka berat, panjang, pasti lelah dan sebagainya. Ada yang keberatan mungkin ya, terutama dari bundanya, mungkin yang belum bisa membimbing di rumah dan sebagainya, mangga bisa dikomunikasikan dengan guru tahfidz masing-masing. Maka kami informasikan bahwa program One Day One Ayat ini bersifat sunnah muakkad. Jadi mangga silahkan yang mau ikut mangga, yang tidak wayahna, wayahna ikut atau wayahna ikut, kalaupun masih keberatan ya itu silahkan di komunikasikan dengan guru tahfidz masing-masing. Mungkin kita pahami ya sunnah muakkad ini adalah sunnah yang diprioritaskan mendekati wajib begitu ya. Seperti halnya kalau dalam ibadah sunnah muakkad ini sholat rawatib begitu, jadi sholat sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, saking utamanya Rasulullah bahkan tidak pernah meninggalkan seumur hidupnya. Nah, begitupun dengan program ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh Bunda semua. Tentu kami tidak bermaksud memberatkan, tidak bermaksud membebani. Kami di sini hanya ingin memberikan jalan keluar gitu ya, atas kondisi yang saat ini memang butuh sebuah formula yang menurut kami ya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan akhirnya nanti ketika Ananda di kelas 4 atau 5 kami mengharapkan sudah tuntas juz 30-29-nya. Kenapa? Karena untuk di kelas 6 tentu mereka punya beban lebih. Walaupun sekarang UN sudah tidak ditiadakan, tetapi ada asesmen nasional, ada UAS juga gitu ya, menjadi syarat kelulusan di sekolah. Tetap gitu ya, pasti konsentrasinya terpecah-pecah. Apalagi mungkin akan menghadapi untuk kemudian masuk ke SMP dan sebagainya. Tentu kami mengharapkan kami sangat mengharapkan sekali kelas 5 itu sudah tuntas dan kelas 6 tinggal sertifikasi aja. Karena nanti kami akan menyediakan, insya Allah kami akan menyediakan ijazah atau sertifikat hafalan. Seperti itu ya Bunda. Jadi nanti Ananda ketika sudah lulus di juz 30-nya nanti bisa mendapatkan sertifikat dengan syarat bahwa Ananda menyelesaikan sertifikasi juz 30 dengan cara misalkan nanti ada rencana, ini baru rencana ya, jadi rancangan awal memang sebelum terjadinya pandemi ini inginnya ketika anak-anak sudah menyelesaikan juz 30 itu ada uji publik atau sidang munakosah. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan apapun caranya, teknisnya seperti apa. Mudah-mudahan Ananda kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Al-Quran, di mana Al-Quran ini tentu adalah pedoman hidup yang utama bagi kehidupannya. Baik Bunda, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Sebagai closing, mari kita simak sebuah video yang mungkin bisa menjadi motivasi buat kita, menjadi penyemangat bagi kita, sebagai penyejuk bagi kita di tengah-tengah kejenuhan kita mendidik anak-anak kita, misalkan bimbing anak-anak kita tilawah, murojaah dan sebagainya. Mari kita simak sebuah video yang mudah-mudahan bisa menjadi giroh atau semangat bagi kita untuk ke depannya. Mangga silahkan Bu Yayu di-share. Ya, saya punya sebuah video Bunda, jadi ada anak-anak di Tajikistan. Tajikistan itu negara bagian Rusia, yang dimana yang namanya orang Rusia itu pasti nggak bisa bahasa Arab. Tapi usia 5 tahun mereka sudah menjadi penghafal Al-Quran. Baik, kita simak bersama-sama.
قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا محمد أيوب أصغر حافظ للقرآن الكريم في العالم من حفاظ الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. معلومة أثارت اهتمامنا لدرجة السفر إلى المكان الذي أتى منه وتعلم فيه، طاجكستان. من قلب العاصمة دوشنبه والتي تعني الاثنين انطلقنا شرقا باتجاه تشوربوغ، ومعناها 4 حدائق، حيث دار الحفاظ الصغار. 50 كيلومترا من الحقول والبساتين قطعناها باتجاه الدار التي تبدت لنا كقلعة وسط الحدائق ال4 تشوربوغ. عند الباب كان في استقبالنا الشيخ سيد محمد زودة مؤسس الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا. صعدنا الدرج مع أصوات التلاوة متلهفين لرؤية محمد أيوب. السلام عليكم. ها هو محمد أيوب تماما كما في الصورة، ملامح بريئة واثقة ذكية. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وفي غمرة اهتمامنا بمحمد أيوب بادرنا الشيخ قائلا: وعندنا أيضا مثل محمد أيوب موجود كثير. أحد هنا محراب الدين، 7 سنوات، حافظ. آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صلاح الدين، 7 سنوات، حافظ. وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. نجم الدين، 6 سنوات، حافظ. والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. سراج الدين، 5 سنوات. ربنا الله ثم استقيموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم لكم فيها ما تدعون. لقد كان الشيخ محقا، فهذه الحديقة الدار تعمر بالحفاظ المتقنين الصغار إتقانا يفوق التوقع. لكن السؤال الذي ألح علينا أمام هذه المشاهد: كيف يتعلمون القرآن بهذا الإتقان دون معرفتهم للغة العربية؟
ثم أتيحت لنا فرصة مشاهدة الشيخ وهو يعلم الطلاب المبتدئين، لعل هذا يجيب على سؤالنا. Baik, itu tadi Bunda ya. Untuk videonya, untuk lengkapnya barangkali bisa saya punya soft filenya. Nanti kalau ada yang mau meminta boleh, nanti saya share. Itu tadi kita lihat ya dari usia 7 tahun, kemudian 6 tahun. Tadi yang terkecil itu usia 5 tahun yang pakai baju merah itu. Kemudian guru tahfidnya itu adalah lulusan sekolah lulusan rumah tahfidz tersebut. Ada yang usianya masih 11 tahun, yang paling besar itu usia 13 tahun. Ya, insya Allah mudah-mudahan ananda kita semua bisa mengikuti jejak mereka. Mungkin kalau Bunda ada yang suka lihat acara MHQ internasional, itu ada salah satu lulusan atau juara MHQ internasional, saya lupa tahun berapa, itu namanya Nabiullah, itu sampai diundang oleh Presiden Mesir pada saat itu. Ya, baik. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya, pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silakan Pak Gilang. Kepada Ibu Ai yang sudah menyampaikan tadi ya materi mengenai tentang sosialisasi ya program One Day One Ayat. Nah, tadi ada pertanyaan di chat, apakah tidak ada pertanyaan? Insya Allah ada, maka dari itu mulai sekarang boleh ibu-ibu yang tidak jelas atau mau menambahkan atau ada sesuatu yang memang kurang dipahami, silahkan bisa langsung ditanyakan dimulai dari detik ini. Maka silahkan Ibu dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3, silahkan. Ada? Atau lebih baik saya saya sebutkan satu-satu kelasnya dari mulai kelas 1 mungkin dari mungkin kelas 2 atau kelas 3, ini gimana? Teknis pertanyaannya seperti apa Ibu? Apa mau saya tunjuk langsung atau bagaimana? Raise hand aja Pak. Oh gitu. Langsung aja kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand atau bisa atau barangkali mau di chat juga boleh. Nah itu boleh. Tadi itu Bunda Nadine ya yang bertanya tuh. Baik, Bunda, ya. Barangkali mau bertanya tadi Bunda Nadine ya? Allah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Dengan Mama Bunda siapa Ajijan. ini? Ajijan Al-Farobi, Bu. Oh, nama Ajijan. Oh, ini yang Ajijan bagaimana? Ini yang target hafalan itu ya, Bu. Yang One Day One Ayat. Itu satu harinya kan satu ayat ya. Iya, betul. Kalau misalnya bisa hafal misalnya untuk satu hari 2 ayat atau 3 ayat itu gimana, Pak? Atau Bu? Iya, apa baik. hanya satu ayat aja yang dikirimnya ya, gitu. Baik. Ya, yang mau jawab siapa Pak Gilang? Barangkali guru TPQ-nya. Saya aja dulu Bu ya. Iya, mangga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab tadi pertanyaan Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Mama Ajijan, Pak. Mama Ajijan ya, Mama Ajijan. Pak Ginten, tetap dari data kami akan mencatat Azizan itu sebagai akan mencatat ayat yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Nah, untuk lebihnya misalnya 2 ayat, 3 ayat itu menjadi catatan lebih untuk kita. Insya Allah kita punya data lebihnya, tetapi tetap standarisasinya kita juga punya.
untuk lebihnya yang tadi dikatakan oleh Mama Azizan itu menjadi catatan lebih untuk kami juga untuk orang tua. Sebab nanti kemudian kita akan kasih semacam kitab mutabaah yaumiyah ya Bu ya. Nah itu ibu punya datanya, kita juga punya datanya. Seperti itu Ibu. Ada tambahan mungkin dari Bu Ai, silakan. Ya, karena untuk kelas 1 memang ujian ya untuk kelas 1, 2 dan 3 sama ya. Jadi memang ujian akhirnya nanti kan satu surat yang sama ya. Jadi target yang sama gitu maksudnya. Untuk karena nanti ujiannya itu disamakan, misalkan contoh ya kelas 3 Hanif kan misalkan udah surat Al-Mutaffifin. Tapi tetapkan ketika ujian di semester 1 juga kemarin tetap sampai surah Al-Insyiqaq 1 sampai 10. Nah, mungkin perbedaannya di ujiannya aja sih, ujiannya sama, tetapi untuk catatan di kita memang mangga kami terima jika ada yang mau misalkan target satu harinya tidak cukup 1 ayat, misalkan mampu 3 atau 4 ayat, mangga silahkan. Tetapi untuk nanti evaluasi akhirnya tetap kita yang membedakan di evaluasi akhir aja itu disamakan gitu. Ya, mohon mangga. Ya mungkin begitu Bunda. Ya. Mohon ya jadi tidak dibatasi mangga Bunda. Ya mohon. Jadi intinya kita juga tidak mau ya membatasi semangat anak-anak misalkan di sekat gitu ya. Udah nggak boleh lebih dari 1 ayat atau nggak lebih dari 2 ayat silahkan itu. Tapi itu jadi buat catatan kita aja. Tapi nanti di raport dan juga di evaluasi akhirnya itu tetap disamakan suratnya. Begitu Bunda? Iya, mohon hatur nuhun Bu Ai. Mohon Bunda. Ya, mangga untuk selanjutnya kepada Umi Hanif yang tadi ngechat ya. Silakan Umi Hanif mau bertanya apa? Mangga. Umi Hanif. Pak Gilang, mohon maaf sebelumnya. Iya, silakan. Ini waktunya mau habis. Ini tinggal 1. Ya. Ada Uminya Fatir dulu. Uminya Fatir udah chat di grup Pak Gilang. Mangga. Pertanyaan saya baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana cara membangun anak untuk semangat dan mencintai Al-Quran. Mungkin Wai boleh jawab. Pak Gilang aja barangkali yang sudah punya. Kalau saya mungkin habis nih. Iya. Berapa menit Ibu Yayu? Kurang dari 1 menit, saya sudah siapkan link yang baru, mungkin akan di-share. Ya. Berarti sekarang bisa jawab dulu Bu ya? Bisa dijawab dulu. Ya, kurang dari 1 menit, Mak. Nanti akan habis mungkin kita ke grup yang baru saja. Kita beralih aja ke link yang baru. Ya, mangga. Yuk kita beralih dulu Bu, biar John ngejawabnya Bu ya. Enggak, kita beralih dulu. Ya, insya Allah nanti saya juga jawab.